Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua yang teman-teman semua yang menonton di YouTube, channel YouTube Himatika, UIN Bandung ini. Yang pasti teman-teman mungkin sekarang lagi santai-santai, lagi makan atau apapun itu. Silahkan menikmati dari obrolan kita di kesempatan kita kali ini. Dengan obrolan-obrolan yang santai, teman-teman bisa sambil menikmati apapun itu. Mau teman-teman di Bandung maupun dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Selatan sampai Kutub Utara, teman-teman bisa menonton di channel YouTube Himatika UIN Bandung official. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like, share, komen video ini ya. Dan juga video-video yang lain juga tetap ditonton. Oke, untuk kesempatan kali ini, di sini akan ada seri selanjutnya dari Me Talk Podcast. Nah, podcast ini seperti biasa, yaitu sebuah obrolan mengenai satu bahasan yang akan nanti ada beberapa narasumber yang akan mengisi pada obrolan kita kali ini. Oke, lalu untuk sebelum kita mulai ke pembahasannya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Andri Yusuf Nurzaman, saya putra pendidikan matematika, dan di sini saya akan bertugas untuk memandu jalannya obrolan narasumber-narasumber yang luar biasa kita kali ini, pada pertemuan kita kali ini. Di sini akan sedikit ada bahasan mengenai kehidupan sebuah mahasiswa ya, dengan tema yang akan diusung pada obrolan kita kali ini, yaitu kehidupan mahasiswa di pendidikan matematika UIN Bandung. Dan mungkin yang pasti teman-teman yang nonton bukan hanya dari pendidikan matematika saja, dan mungkin bakal dari kehidupan mahasiswa secara offline ataupun online gitu ya pada saat sekarang gitu ya. Oke, mungkin kita akan langsung saja kasih clue bahwasannya di sini akan ada narasumber-narasumber yang luar biasa dari beberapa angkatan di pendidikan matematika. Dan juga di sini akan mengambil atau sharing pengalaman dari perspektif angkatannya masing-masing. Nah, saya mungkin bakal sebut yaitu dari angkatan 2018 sampai 2021. Nah, di sini nanti akan menceritakan keunikan-keunikan serta pengalaman-pengalaman di angkatannya masing-masing dari 2018 sampai 2021 gitu ya. Oke, untuk narasumber kita yang pertama saya akan sebutkan yaitu dari angkatan yang senior dulu kali ya, dari angkatan 2018. Nah, narasumber tersebut yaitu ketua angkatan dari Pendidikan Matematika UIN Bandung tahun 2018. Siapakah? Mungkin teman-teman semua udah tahu ya, yaitu ada Kang Ilham Mahendra Halim. Boleh Kang Ilham Mahendra Halim? Nah, ini ya, kelihatan muka gantengnya masih fresh ya, walaupun udah senior tapi masih fresh banget nih. Gimana nih Kang Ilham kabarnya nih? Alhamdulillah Kang, sedang baik-baik saja. Alhamdulillah, sedang baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja ya, Kang ya? Akan selalu baik-baik saja dan tetap bersemangat lah. Sip, mantap. Oke, terima kasih Kang Ilham. Oke, selanjutnya dari angkatan 2019. Ini juga narasumber yang luar biasa dan juga ketua angkatan dari Pendidikan Matematika UIN Bandung tahun 2019, yaitu ada Kang Aksyal Ilham Sahbana. Mana nih? Boleh on cam dong. Nah, halo. Gimana nih kabarnya, Kang Aksyal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sedang sibuk apa nih Kang Aksyal sekarang? Sibukan sedang oke saja bareng kakak. Ini sedang kita mensibukkan diri ya di sini. Ya, kalau ada kesibukan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada dari angkatan 2020 nih. Aduh, masih muda ya. Di sini ada Kang Syauki Mumtaz. Gimana nih Kang Syauki? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, mantap Kang. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Sibukannya apa nih angkatan 2020? Kalau dari saya sih ya nugas saja Kang, sama organisasi paling. Kalau dari satu angkatan ya biasalah kuliah. Kuliah, sip, luar biasa. Oke, dan sekarang angkatan yang paling muda nih ya, di angkatan
di angkatan di Pendidikan Matematika UIN Bandung. Masih baru banget lah, masih anget-anget gitu ya. Itu dari angkatan 2021. Ada Kang Rizal Pauji. Oke. Nah, ini ya Kang Rizal, dadah-dadah dulu. Nanti masuk YouTube Himatika, Kang. Kayak gimana nih kabarnya Kang Rizal Pauji nih? Alhamdulillah baik, Kang. Kesibukannya apa nih sekarang? Untuk kesibukan dari saya sendiri lagi ya sedang banyak tugas kita, Kang. Terus akhir-akhir ini lagi bikin konten di YouTube sendiri. Widih, Masya Allah. Ada YouTube sendiri gitu ya, sedang merintis karir juga nih menjadi seorang YouTuber ya. Luar biasa. Ya. Mantap. Oke, alhamdulillah dari teman-teman ketua angkatan semua nih ya, berarti ya. Ketua angkatan 2018, 19, 20 sampai 2021. Alhamdulillah teman-teman semua dapat hadir di kesempatan kita kali ini. Dan sini kita mungkin akan sedikit sharing pengalaman aja gitu ya. Kita obrolan-obrolan santai. Dan kita sharing pengalaman mungkin yang 2018 bisa sharing pengalamannya ke adik tingkatnya gitu kan. Yang angkatan 19-20 yang tengah-tengah nih ya, yang di mid boleh ke atas ke bawah memberikan pengalamannya juga, informasi. Dan juga angkatan 21 nih. Pengalaman baru seorang mahasiswa gitu ya. Jadi mantap mahasiswa. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kehidupan mahasiswa gitu ya. Dan yang pastinya dari perspektif angkatannya masing-masing. Pasti sangat berbeda ya. Orang-orang pun beda-beda. Angkatan 18, bagaimana 19, 20, dan 21. Pasti punya keunikannya masing-masing lah gitu. Nah, mungkin ada sedikit bahasan yang pertama yaitu sebagai gerbang pertama masuk pendidikan matematika. Apa? Teman-teman tahu apa gerbang masuk pendidikan matematika yang pertama? Yaitu ada ospek jurusan pendidikan matematika. Jadi langsung terngiang-ngiang, apakah itu? Yaitu teorema ya. Nah, dari teorema sendiri pasti teman-teman banyak pesan yang luar biasa, hal-hal yang tak terlupakan. Nah, boleh nih teman-teman memberikan pesan dan kesannya untuk mengenai teorema lah, menurut angkatan masing-masing nih ya. Dimulai dari, kita kasih kesempatan ke yang mana dulu nih? Ke yang senior aja, ini tuh nggak apa-apa. Oh, ya. Baik, teman-teman sambil nyalain mic-nya juga nggak apa-apa gitu. Kita terus aja nyalain mic-nya. Nah, boleh pertama kali kita ke Kang Ilham Mahendra Halim. Pengalaman, pesan-kesan di teorema 2018 berarti Kang ya? Ya, 2018. Boleh nih. Ya, terima kasih mungkin ya. Buat kesan dan pesan tentunya banyak ya kesan yang bisa diambil. Dari teorema ini kita bisa mengenal dan mengetahui karakter pembelajar matematik dimulai dari teman-teman angkatan, dan juga kita bisa mengenal nih kultur kehidupan di pendidikan matematika. Dan waktu itu saya teorema di Yonip ya, Yonip Paradaidar di mana itu ya? Cicalengka ya, Cicalengka. Oh iya, Cicalengka. Itu menyenangkan ya jika masih offline gitu. Kita harus memanajemen waktu benar-benar gitu. Kita harus datang dengan on time. Saya pernah sampai datang jam 5 subuh itu harus sudah di kampus. Itu pengalaman yang luar biasa gitu. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya harus ada jam 5, mandi dari jam 4, aduh itu. Sholat subuhnya aman. Gitu. Sholat subuh lebih pagi gitu ya? Ya, itu kalau yang mandi gitu. Waduh, berarti curiga nanti ada yang nggak mandi gitu ya, Kang? Iya, beberapa ada. Nggak usah disebut Kang namanya, cukup ya, saja. Ya. Gimana Kang? Ada lagi yang? Mungkin itu aja. Kita bisa lebih mengenal gitu, karena kan masih dunia baru juga gitu. Kita masih mengenal kampus, mengenal juga lingkungan di Bandung gitu. Jadi dari teorema kita bisa mengenal karakter dan kultur gitu yang ada di UIN Bandung, khususnya di pendidikan matematika gitu. Itu aja Kang. Oke. Mengenal di Bandung. Omong-omong, Kang Ilham orang mana, Kang? Kalau saya dari Rangkas Bitung, Kang, di Banten. Oh, di Banten. Berarti merantau gitu ya, Kang? Ngekos ya? Merantau. Luar biasa. Ngekos di Bandung, langsung beradaptasi berarti ya dengan lingkup dan kultur yang ada di
pendidikan UIN Bandung ini. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menanggapi boleh aja langsung gitu ya. Kalau misalkan mau langsung aja on mic gak apa-apa. Oke. Kalau misalkan tidak ada tanggapan boleh langsung kita sharing pengalaman ke Teorema 2019 gitu ya. Teorema 2019 berarti yang pastinya sama angkatan 2019 ya pesertanya. Boleh nih Kang Aksel gimana sharing pengalaman dan pesan kesannya di Teorema 2019? Wah, seru banget ya. Teorema 2019 itu yang jelas seru banget karena pada dasarnya suka kegiatan seperti itu, apalagi waktu saya itu temanya itu militer-militer gitu, sedikit-sedikit disiplin-disiplin gitu ya kan. Karena dari dulu notabene-nya dari SMP sampai SMA itu pramuka, jadi yang agak nggak kaget gitu. Dari jam 12 belum tidur udah persiapan nggak copot sepatu karena udah tahu tuh bakal dibangunin langsung lari tuh. Udah persiapan ya? Udah persiapan, udah pengalaman, jadi langsung lari. Yang jelas seru banget sih, apalagi kita bisa dapat teman baru, terus meraba-meraba teman-teman, apalagi ada beberapa culture yang berbeda gitu dari saya, dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi teman-temannya seperti apa, terus menyesuaikannya seperti apa, itu sih kesannya. Ya. Kang Aksel berarti dari Jawa Tengah ya Kang? Tepatnya di mana kotanya Kang? Tempat tepatnya itu Banjarnegara. Kalau misalkan tahu Dieng, Gunung Perahu, nah ya. Waduh, logatnya Jawa banget gitu ya? Jawa Pride. Jawa Pride, oke. Luar biasa. Tuh, saya asli orang Sunda Kang, jadi logatnya asli Sunda ini tuh. Oke, luar biasa. Oh iya, betul sekali. Jadi dari 2018, 2019, itu kesannya tuh benar-benar mengena pada saat camp gitu ya. Yeah. Luar biasa. Kayak campnya benar-benar mengena banget gitu ya, benar-benar luar biasa sekali gitu. Militer lagi ya. Disuruh push up gitu kan. Kita bangun jam 3, terus di depan api unggun, wah, pas ngantuk-ngantuknya itu. Aduh. Di depan api unggun lagi ngantuk. Ya itu jadi terbangun gitu ya karena di depan api unggun gitu. Tapi yang pasti nggak dibakar kan. Aman. Oke. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa, khususnya di Teorema Camp gitu ya. Dan sepertinya di sini akan ada berbeda bahasan mengenai yang tadi 2018 dan 2019. Di sini kita akan lanjut sedikit ke angkatan selanjutnya, ke yang lebih muda. Jadi lebih muda. Kelihatan banget ya saya lebih tua. Ada angkatan 2020. Di sini ada Kang Syauki Mumtaz. Boleh diceritakan sedikit Kang mengenai teoremanya? Siap Kang, siap. Ya, kalau dari saya sih ya Kang, mungkin sebagai salah satu acara online pertama yang paling lama diikutin gitu ya Kang, kan dari pagi tuh ya sampai sore-sorean gitu, bahkan pernah sampai malam juga gitu ya kan. Jadi mungkin karena masa transisi gitu ya, karena kan di angkatan 2020 itu baru pertama kalinya mengikuti pembelajaran atau kegiatan secara online gitu ya Kang. Nah, jadi dengan adanya teorema ini saya rasa ya cukup lah buat sebagai salah satu adaptasi gitu. Gimana nanti kuliah secara online gitu kan. Karena dilihat dari penugasannya pun alhamdulillah bermanfaat sih Kang. Salah satunya kan video pembelajaran gitu ya. Kan ada tugas bikin video pembelajaran tapi secara online itu. Jadi pengalamannya masih kepake gitu Kang di dunia perkuliahannya. Oke, mantap. Ada kejadian-kejadian unik kah di Teorema 2020? Kejadian unik ya, paling kejadian uniknya ya biasa kan karena online paling sinyal gitu kan, karena nggak bisa perangkatnya nggak memadai gitu kan, karena error mungkin HP-nya atau laptopnya, ya paling masalah-masalah teknis kayak gitu sih. Tapi kejadian paling unik ya yang bagi saya itu ya yang sampai malam tadi itu kan, dari pagi ya. Iya. Luar biasa banget ya. Tapi nggak ada yang sampai ketiduran gitu waktu kegiatan online? Wah itu wallahu alam bisawab kan. Gak bisa mastiin juga saya kan. Mungkin aja ada gitu ya. Iya. Tapi kita jangan suzon. Betul itu kan. Kunci online jangan suzon ya. Jangan suzon. Oke, sip. Kita harus saling percaya gitu ya. Betul sekali kan. Oke, luar biasa. Nah tadi ada masa transisi gitu ya dari 18, 19 ke 20 gitu yang sebuah peristiwa yang luar biasa kita alami semua, bahwasanya kita di
ya ditimpa sebuah musibah yaitu pandemi COVID-19 gitu ya, yang akhirnya kita harus merubah sistem semua kehidupan gitu menjadi online gitu kan. Dulu nggak ada tuh istilah kayak pembelajaran offline online gitu ya. Sekarang tiba ada offline online. Luar biasa sekali nih angkatan 20 dibilang masa transisi. Dan alhamdulillah ilmunya ternyata sangat bermanfaat ya. Banyak sekali manfaatnya. Betul sekali, Kang. Sip, alhamdulillah. Dan sekarang ke angkatan yang paling muda dan bisa dibilang baru beres teorema nih ya. Baru beres teorema, masih anget-anget nih. Kayaknya kalau misalkan masih punya dendam, masih kerasa sampai sekarang gitu ya. Masih ada efek-efeknya gitu. Oke, boleh nih Kang Rizal Pauji dari Ketua Angkatan 2021, boleh menyampaikan. Oke, bismillah. Untuk apa ya, Kang, pengalaman pas teorema itu bisa dibilang seru ya, Kang. Soalnya karena bisa dibilang kan kita kan online gitu kan. Terus ada acara olahraganya gitu. Jadi orang kayak saya gitu kan udah jarang olahraga gitu kan. Jadi benar-benar ke apa ya, kayak kembali lagi gitu untuk olahraga gitu. Terus juga untuk materi-materinya juga benar-benar apa ya, kayak bermanfaat banget gitu, Kang. Jadi kayak misalkan seperti yang tugas-tugas KTI gitu kan, benar-benar apa ya, benar-benar bermanfaat banget, Kang. Soalnya kan akhir-akhir ini juga sering banyak apa ya, kayak makalah, tugas makalah dan sebagainya gitu kan. Jadi benar-benar kayak apa ya, pembelajaran yang pas teorema itu benar-benar kepake banget gitu kan sekarang ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat didapatkan gitu ya di teorema ini. Jadi kayak tadi video pembelajaran, terus juga KTI, ketika dikasih tugas sama dosen, udah biasa gitu ya. Kalau udah ada di teorema. Udah ada dasarnya gitu. Betul sekali. Sangat bermanfaat dan bener ya tadi mengenai olahraga nih penting banget nih, walaupun teman-teman nanti yang nonton di YouTube nih ya, jangan sampai lupa kita olahraga walaupun kita perkuliahan maupun semua pekerjaan kita secara online, tapi ya pasti jangan lupa olahraga karena itu menjaga kesehatan gitu dan juga untuk menjaga imun kita. Itu ya, maupun itu olahraga senam di rumah gitu ya. Sekarang kan ada aplikasi yang olahraga tuh ya, yang workout apa itu bisa dipakai lah itu untuk menjaga kestabilan tubuh. Oke, luar biasa sekali. Itu mengenai teorema ya dari transisi 18, 19, 20, 21, bisa dibilang banyak sekali perbedaan gitu ya. Tadi yang online sampai malam gitu kan, terus ada yang senam, ada yang ngecamp gitu, ada yang yang militer gitu. Wah, luar biasa sekali. Mungkin mengenai teorema sendiri dari teman-teman angkatannya nih ya, khususnya teman-teman ketua angkatan pasti tahulah cerita curhatan-curhatan teman-teman angkatannya. Ada nggak satu hal yang unik banget gitu? Satu aja cukup lah, mau dua juga boleh. Satu aja hal yang unik yang bisa diceritakan dan bisa diambil pelajarannya gitu. Ya bisa jadi sesuatu hal yang menarik lah untuk teman-teman kita di luar sana gitu. Jadi langsung pada mikir nih ya. Oke, boleh film mana ada dari, boleh yang mana dulu aja deh, langsung berbicara. Mungkin yang karena mungkin yang angkatan 18, 19, 20 udah lupa ya. Mungkin angkatan 21 dulu nih yang masih seger gitu. Ada nggak? Kalau buat kayak curhatan kalau atau misalkan kejadian unik sih sebenarnya, Kang, sebetulnya kan. Ya, boleh. Jadi apa ya? Jadi kayak di angkatan kita tuh kan kayak apa ya, benar-benar apa ya, Kang, pas teorema itu benar-benar kayak seru aja gitu, Kang. Jadi banyak hal-hal baru yang kita apa ya, kayak kita rembukin bareng-bareng, terus banyak juga kegiatan-kegiatan juga yang kita lakuin di luar jam kuliah gitu kan, kayak ada rapat atau misalkan mabar dan segala macam gitu kan. Jadi apa ya, walaupun secara online jadi tetap gitu loh, apa sih, komunikasi tetap jalan, terus yang lain sebagainya tetap jalan gitu. Jadi walaupun online nggak membatasi kita untuk kayak berinteraksi gitu dengan yang lainnya gitu. Terus juga beberapa hal yang lainnya yang benar-benar
apa ya, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Kang. Widih, Masya Allah, luar biasa banget gitu ya. Pasti seperti halnya walaupun online gitu ya, tapi tidak memutuskan silaturahmi dan tetap kuat gitu solidaritasnya gitu ya. Luar biasa banget nih angkatan 2021. Yang pasti sepertinya ini mendengar kata solidaritas angkatan 2019-18 kayaknya nggak mau kalah nih. Boleh nih dari yang lainnya angkatan 20 dulu boleh deh. Kang Sauki bila mana ada kejadian unik gitu. Ya, buat kejadian unik ya Kang. Ini yang saya tahu ya, mungkin ada banyak gitu kejadian unik yang di luar ini. Ya jadi salah satunya kan kita diadainnya secara online gitu kan. Nah, otomatis ada dong yang di rumah gitu, yang ngejalanin teoremanya di rumah. Nah itu ada yang gimana ya istilahnya namanya di rumah gitu kan, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada keluarga dan lain sebagainya. Nah, waktu orang tuanya tahu gitu kan, apalagi yang sampai malam-malam gitu. Waktu itu ada yang pernah cerita ke saya, itu nenaonan gitu panitia teh, maksudnya sampai malam gini bukannya udahan aja gitu kan, dikomentarin begitu Kang sama salah satu orang tua yang ini kalau nggak salah inget ya, yang saya tahu gitu ceritanya begitu Kang. Menurut saya yang uniknya sih itu, jadi karena online kan ada orang tua juga di rumah, jadi bisa terpantau langsung gitu. Jadi kayak saya sekalian ngospek orang tuanya gitu ya. Karena orang tuanya ikut kena juga. Iya, berasa di ospek gitu jangan ada orang tuanya. Iya, kaget juga gitu ya, malam-malam kenapa belum beres ini anak saya gitu. Iya betul. Oke, luar biasa sekali. Ya, orang tua ikut terospek. Iya, orang tua. Iya, mungkin judulnya itu kali ya. bisa. Oke, terima kasih. Wah, ini dari selanjutnya angkatan 19, Kang Aksel gimana nih Kang? Wah, mungkin ada nih cerita unik yang menurut saya ini berkaitan sama jam 5 pagi dari Kang Ilham sama solidaritas dari Kang Rizal. Jadi waktu kan Toyirama itu kan berangkat jam 5 pagi, harus sudah di kampus. Ada beberapa menu yang harus dibawa setiap harinya, setiap kegiatan itu. Nah, misalkan ada capcay gitu ya, misalkan capcay. Tapi ada beberapa anak yang misalkan ibunya belum masak ataupun belum beli gitu. Nah, pas ketika sampai di TKP, mungkin dia berangkat lebih cepat ke warung dekat kampus, terus minta nih capcay gitu kan. Kalau nggak ada temen-temennya pada dibuka tuh ransernya yang bawah tuh dijoinin, bagi-bagiin. Nah, jadi di situ tuh benar-benar solidaritas sampai sekarang, cerita unik sampai sekarang itu jadinya, oh ini teman-teman saya nih udah pernah ngasih saya capcay nih, jadi sampai sekarang terus terkenang gitu jasanya terkenang gitu. Kayak dulu pernah suka waktu makan bareng-bareng nggak habis, ini aku habisin. Nah, ini pernah bantu aku waktu makan nih, jadi sampai sekarang tuh masih membekas itu yang cerita itu benar-benar solidaritas sampai sekarang. Luar biasa. Tapi nggak dipanggil jadi namanya ditambahin kata capcay gitu enggak kan? Enggak dong. Coba jadi contoh Agus Capcay gitu kan enggak kan? Enggak dong, bukan juragan itu masuknya. Oh bukan ya. Oke, aduh luar biasa. Oh, mantap banget ya solidaritasnya gitu ya, sampai membantu dan juga ada usaha juga gitu ya, karena dia orang tuanya belum masak gitu, dia belum mempersiapkan, jadi dia datang lebih pagi. Waduh luar biasa banget. Keren. Oke, sip, terima kasih. Wah, ini selanjutnya Kang Ilham udah ketawa-ketawa nih. Ada sesuatu nih. Ya, ini pengalaman unik tentunya banyak ya, dari angkatan 2018 hampir sama juga 19, ada dari 2021. Tapi sebelumnya bagi panitia Terima 2018 ya yang menonton ini, mohon maaf, ini mungkin kejadian unik mungkinnya hampir sama dengan ketika makan, kan suka ada ya, ini yang paling diingat sama saya, harusnya para panitia mengecek saku jas alma mater. Karena apa? Karena suka ada bubur kacang hijau ya, bubur kacang hijau kan kita harus setiap makan itu harus selalu habis ya kan. Yeah. Itu tuh yang nggak bisa makan jahe itu di sakunya pasti ada jahe. Itu yang paling saya ingat itu ciri khasnya kayak gitu. Terus namanya juga ini nilai yang unik mungkin ya. Ini yang sulit kita sadari atau jarang kita sadari tentang makan yang harus kita habis, dan kita kalau tidak habis kita harus dibantu ataupun meminta bantuan kepada teman. Ini nilai yang baru saya sadari sekarang mungkin ya, setelah hampir mau lulus sebentar lagi. Apapun yang kita mulai harus kita selesaikan gitu. Dari kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tuh makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Itu mungkin kan.
Pokoknya mau kepada panitia terima 2012, mohon maaf di satu alma mater kami banyak jahe. Itu pengalaman pribadi atau seperti apa kan? Semuanya kayaknya. Semuanya. Aduh, Hampir lah, memang. hampir. Kirain Kang Ilham yang nyobain jahenya ya. Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ternyata tadi ada jahe, ada capcay gitu ya. Itu yang offline mungkin. Buat selanjutnya, misalkan pandemi sudah beres, angkatan 20 dan angkatan 21 harus segera makan bareng ya. Harus biar tahu merasakan gitu ya. Makan bersama, yang tadi gitu ya. Kita tuh makhluk sosial gitu ya. Kita harus membutuhkan orang lain. Oke, terima kasih atas sharing pengalamannya. Yang pastinya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak bisa teman-teman ungkapkan dan pokoknya nanti podcastnya nggak akan beres gitu ya satu-satu mah. Nah, mungkin teman-teman di YouTube nih ya, jika sudah menonton ini, boleh nih tuliskan di kolom komentarnya gitu ya. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman unik dari angkatan kalian masing-masing gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang terbaik, hadiahnya bisa diminta aja ke ketua angkatannya ya. Sebagai rasa luar biasa gitu. Wah, ini ternyata kejadiannya unik banget gitu ya. Sangat terkenang gitu. Luar biasa sekali. Oke, itu mungkin buat teorema cukupin ya. Tadi selebihnya silakan kita atau mungkin nanti teman-teman penonton di YouTube bisa di kolom komentarnya ya saling komentar gitu ya isi dari pengalaman-pengalaman unik di teorema. Nah, mungkin di Instagram juga boleh gitu. Dari kejadian-kejadian unik boleh di tag IG Himatika UIN Bandungnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke topik yang mengenai perkuliahan gitu ya. Kan tadi jenjang masuknya gitu ya, gerbang pertama kita ke pendidikan matematika. Nah, selanjutnya setelah beres teorema, pasti gitu ya, karena kita pergi ke UIN Bandung ini, kita ke perkuliahan pendidikan matematika untuk berkuliah gitu ya. Nah, mungkin boleh teman-teman semua menceritakan gitu ya, atau sharing pengalaman aja mengenai keseharian teman-teman nih pada saat kuliah, yang offline maupun online nih ya. Mungkin karena angkatan 19, 18, dua-duanya merasakan, kita ke angkatan 21 dulu aja deh. Yang apalagi masih anget gitu ya. Pasti banyak pesan-kesan, wah ternyata gini ya jadi mahasiswa gitu ya. Apalagi ada dulu SMA kita bilang, kita pengen cepet-cepet kuliah nih ya. Nah, sekarang gimana nih mahasiswa baru ketika udah sampai jadi mahasiswa? Boleh diceritakan sedikit. Kang, apa ya? Kalau pengalaman pas perkuliahan kan ini kan online ya Kang. Yeah. Jadi kadang-kadang tuh ya apa ya? Ini Kang apa sih pengaruh jaringan juga kan ya, ada gangguan-gangguan jaringan gitu. Jadi kadang-kadang tuh apa ya kayak suka misalkan ada dari kitanya tuh lagi presentasi gitu kan ya Kang. Nah kadang-kadang tuh suka lep-lepan gitu kan, jadi kayak kurang maksimal gitu. Nah, kalau misalkan dari yang lainnya, misalkan kayak dari saya sebagai mahasiswa gitu kan, pas pertama kali jadi mahasiswa benar-benar kayak dari lihat jadwal gitu kan, enak nih kayak gini. Tapi ternyata pas sudah dijalani ternyata dikasih jadwal kayak gini tuh ternyata kayak gini banyak tugasnya dan segala macam gitu. Nah, tapi ya dari situ belajar sih Kang. Jadi apapun yang kita apa yang kita lihat tidak sama dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi mungkin dilihatnya tuh kayak mahasiswa tuh kayak santai gitu. Apa sih kayak ya nggak terlalu banyak beban, tapi di balik itu semua tuh banyak banget beban-beban yang lainnya gitu. Jadi kan mahasiswa ini kan kayak penerus masa depan bangsa gitu ya kan. Jadi, betul. Nah, jadi di situ tuh pola pikirnya tuh harus benar-benar apa ya Kang, benar-benar diputar otak tuh benar-benar Kang. Jadi kalau pengalaman saya dari situ Kang, kalau untuk perkuliahan baru-baru ini gitu. Karena kan baru semester 1 juga Kang, jadi belum terlalu apa ya, belum terlalu berpengalaman lah seperti. Tapi tugas sudah mulai numpuk tugas. Kalau saya alhamdulillah terkerjakan, walaupun pernah sehari sampai 3 tugas, tapi alhamdulillah. Satu hari 3 tugas gitu ya, luar biasa banget. Pagi di rumah gitu ya, nggak ada yang ngebantuin. Ada yang ngebantuin nggak tuh?
Sendiri sih Kang. Sendiri. Kebanyakan sendiri. Oke, nanti yang angkatan 18-19 tahan dulu ya. Kayaknya banyak sekali cerita nih, udah mempersiapkan. Kayak luar biasa sekali ya yang online. Walaupun masih pertama gitu ya, pasti banyak sekali hal-hal yang tadi khususnya jaringan gitu ya, jadi hal yang luar biasa banget gitu ya. Ketika kita gak ada sinyal, ya udah wifi jadi laku gitu ya, karena pada masang wifi gitu. internet pada luar biasa, kuota gede-gedean. Tapi kan kita ada kuota Kemendikbud ya bagi yang dapat. Karena ada beberapa yang tidak dapat juga gitu. Dan luar biasa lah dari Kemendikbud memberikan kuota untuk pembelajaran kita gitu ya. Oke, terima kasih dari Kang Rijal. Boleh nih selanjutnya ke Kang Syauki nih, Kang. Oke, siap Kang. Kalau buat pengalaman online-nya sih ya Kang, ya mungkin yang paling gak enak gitu ya, yang paling gak enak itu kalau lupa absen gitu Kang. Jadi kadang gak aja gitu kan, karena kan kita absennya lewat LMS gitu ya. Jadi kadang ada matkul yang ketika pembelajaran lupa gitu ngabsennya karena nggak akses LMS juga gitu. Karena mungkin kan kuliahnya ada di Zoom gitu kan, ada di lewat WA gitu. Jadi kadang-kadang ada aja gitu kan yang lupanya gitu selama satu semester gitu. Nah, kalau mengenai sekarang nih kan ada pengalaman baru ya, hybrid ya. Nah, itu ya sebenarnya cukup bagus juga sih kan buat mengenalkan lingkungan kampus gitu ya bagi beberapa mahasiswa gitu. Terus yang online juga bisa ngelihat situasi ruang kelas gitu. Cuman mungkin pengalaman yang gak enaknya nih pas hybrid itu kadang suaranya rada nggak jelas gitu ya Kang. Terus juga kadang kan ada ya dosen atau kan ada beberapa mata pelajaran yang ketika itu di papan gitu ya, ngetik nulis gitu di papan. Nah kadang nggak kebaca juga gitu karena arah kameranya kan nggak selalu ke papan itu. Jadi harus diputar dulu. Mungkin yang offline bisa menjelaskan gitu ya bagaimana cara yang offline memperjuangkan agar teman-teman online-nya bisa melihat papan tulis itu Kang. Mantep itu Kang. Jadi ada yang ngekamerain sendiri gitu, ada yang ngefoto papan itu. Jadi terima kasih ya buat teman-teman offline itu yang udah ngasih foto papan tulis gitu aja sih Kang. Oke. Sekaligus ada kode gitu ya. Ya teman-teman angkatan 20 yang udah mulai hybrid ya, ternyata luar biasa sekali. Ada beberapa orang berarti ya yang di tempat untuk melakukan perkuliahan gitu. Dan tadi juga kode mungkin teman-teman yang belum peka untuk foto papan tulis segera peka gitu ya. Jangan sampai nunggu disuruh gitu. Udah pada peka kok Kang, pada inisiatif Kang, mantap. Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin satu fotoin, yang kedua jelasin ulang gitu ya. Karena secara online kan susah juga gitu kalau misalnya mau nanya. Kalau offline bisa langsung gitu ke dosennya. Oke. Tuh pengalaman yang luar biasa baru yaitu hybrid gitu ya. Alhamdulillah. Berarti kondisi pandemi udah mulai mau beres kayaknya ya. Kayaknya saya juga tidak tahu. Kita jangan membahas pandeminya, kita membahas perkuliahannya. Luar biasa sekali yang mulai hybrid dengan teman-teman dari angkatan 2020. Mungkin boleh menceritakan kejadian-kejadian unik juga di kolom komentar ya nanti. Pasti banyak lah sekali. Tadi memutar-mutar kamera gitu ya. Duh, nggak kebayang saya juga, karena saya juga masih online. Terima kasih Kang Syauki untuk pengalamannya. Kalau misalkan nanti ada pengalaman tambahan, boleh langsung diungkapkan aja ya. Boleh ini selanjutnya dari Kang Aksyal, yang udah mengalami dua fase. Pernah offline dan juga online, boleh ini diceritakan sedikit. Dua-duanya juga boleh, Kang. Dua fase nih ya. Dua fase. Hidup di online dan hidup di offline. Kalau di offline sih gitu-gitu aja palingnya. Gitu-gitu aja kayak kuliah pagi, pulang, yang pulangnya organisasi, pulangnya ikut apa sih namanya? Saya lupa tuh, ekstrakurikuler di kampus. UKM. Itu UKM. Udah sampai lupa gitu ya. Sampai lupa, sampai nggak pernah berkegiatan. UKM, terus yang milih pulang ya pulang. Itu aja sih paling. Kalau online-nya ya kita lebih fleksibel kayak mau tidur belum mandi itu kuliah, kita perlu mandi pagi gitu kan, nggak perlu mandi pagi, cuci muka aja langsung kuliah seger gitu kan, udah cukup lah. Kalau misalkan ke kampus kan walaupun udah mandi tapi ini tetap kelihatan nggak mandi kan nggak apa-apa lah, udah yang penting mandi, bilang aja mandi. Wah. Bilang aja mandi.
Gitu-gitu aja sih paling. Kalau dulu sih saya sempat UKM Fabis, tapi karena ada beberapa bentuk jadinya sekarang udah enggak fakultas aja. Fakultas aja. Luar biasa ya. Apa jangan-jangan Kang Asal pernah pura-pura mandi, Kang? Kayaknya pernah deh. Kayaknya pernah. Aduh. Ya, itu rahasia umum ya. Sekarang udah jadi rahasia umum. Soalnya udah masuk YouTube Matika. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Kita juga sepertinya juga langsung yang offline aja bisa nggak mandi gitu ya. Apalagi online ya. Kayaknya besok saya masuk kampus langsung nggak mandi ya? Nggak mandi ya? Iya. Di grup rame langsung. Langsung di grup kami. Langsung ngingetin. Aksel mandi. Ya tuh, jangan-jangan jam 6 gitu. Bahaya. Bahaya. Gak apa-apa lah. Kan alhamdulillah jadi ada yang ngingetin mandi. Ya. Ini. Baca manis. Ini. Jadi bonus gitu ya. Bonus. Oke. Terima kasih Kang Asel. Oke, mungkin selanjutnya nih dari Kang Ilham. Ini pengalamannya berarti udah senior banget gitu ya. Udah banyak sekali pengalaman, boleh Kang. Oke, paling buat perkuliahan offline ya masih sama kayak Haksa gitu. Dinamikanya kita datang pagi, terus kadang kita ada sela-sela, kasihan yang jauh ya, kayak misalkan kuliahnya pagi, istirahat, gak ada matkul, terus masuk lagi, mau mendekati maghrib gitu. Itu kadang kita ngumpul di satu tempat gitu. Alhamdulillah ada kontrakan yang bisa kita jadikan tempat base camp mungkin ya, buat orang-orang yang gak mandi, sering mandi di situ dulu. Itu sering terjadi. Jadi saya termasuk salah satu orang yang pernah gak mandi ke kampus. Nah itu pokoknya dinamika perkuliahan offline lah. Pokoknya seru lah, kita bisa ketemu juga gitu. Itu bisa jadi sarana kita untuk bertemu sama mahasiswa dari pendidikan matematika dan juga mungkin dari jurusan lainnya juga gitu, buat kenalan juga dan relasi lah. Terus pengalaman mungkin ya, paling dari sampai semester 5, kan dari semester 5 mulai banyak tugas nih. Waduh, kita udah pusing nih kuliah. Kayak beberapa mungkin ada yang berpikiran, wah kita kayaknya salah jurusan nih di pendidikan matematika nih, pusing gini nih. Tapi karena udah semester 5, aduh tanggung gini, sampai banyak yang berdoa gitu, pengen libur atau pengen gimana, wah dan ternyata ada nih libur yang 2 minggu, wah kita itu bahagianya bukan main itu kan, yang libur 2 minggu itu, wah ternyata itu kita libur 2 tahun belajar secara belajar secara online itu, aduh itu pokoknya mah pengalaman lah. Tapi kan sekarang kita semester 7 ya, beberapa ada yang udah PPL juga ngajar ke sekolah. Kita di semester 5 ya biasanya tadi udah disampaikan juga sama Rijal sama Syauki juga, kalau online mah kadang kita ketiduran, lupa absen. Sekalian juga kita kalau ketiduran ataupun lagi ada main keluar gitu, kita datang terus off kamera gitu. Tapi ternyata pas kita PPL, kita terbalik nih, kita menjadi seorang pengajar nih. Ternyata ketika kita ngajar, ngelihat di Zoom ini nggak ada mukanya gitu, nggak enak gitu ternyata. Wah itulah pokoknya pembelajaran juga buat kita lah, pokoknya mah yang sedang belajar online kita coba untuk saling menghargai lah balik para pengajar, untuk buat siap-siap. Itu aja mungkin kan pengalamannya. Biasa. Sekaligus ada pembelajaran gitu ya, bahwasanya kita akan menjadi seorang guru gitu ya, dan mungkin jadi dosen pada saat pembelajaran dan kitanya malah off cam gitu kan, berarti kurang tuh ya gitu. Nah, berarti harus kita juga usahakan untuk on cam gitu. Kita menghargai dosen yang sedang mengajar atau seorang guru yang memberikan ilmu kepada kita gitu. Pokoknya teman-teman jika ada cerita lain, boleh menanggapi kok. Boleh. Jadi kan tadi yang dikatain sama Kang Ilham sama yang angkatan 2019 ya kan, 2018 kan ya kan offline ya Kang. Ya itu bisa apa ya, kalau dari angkatan saya itu yang paling dikangenin gitu kan, soalnya kan karena kita ini online ya, nggak bisa ketemu ya kan. Nah karena online gitu kan, jadi kita tuh kangen buat kumpul-kumpul gitu kan, biasanya kan sama teman-teman sama yang lainnya gitu kan. Apalagi kan ini apa ya, kayak baru gitu kan ya, terus juga kan belum, istilahnya tuh belum kenal tatap muka gitu ya kan ya istilahnya gitu. Nah, terus juga akan ada beberapa itu apa sih kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan gitu kan gitu. Nah kalau misalkan offline tuh kayak benar-benar ramai gitu kan ya. Jadi
saya sendiri kan merasakan perbedaannya gitu waktu sekolah gitu ya, waktu SMP SMA gitu, kayak gimana pas apa ya, kayak tatap muka, terus biasanya main sama teman. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti bisa langsung ditanya gitu kan. Tapi kalau misalkan online tuh walaupun ya mungkin enak lah gitu, bisa di rumah dan sebagainya. Cuma yang nggak enaknya tuh kalau misalkan kita nanya ke teman atau misalkan nanya sesuatu yang nggak paham, kadang-kadang tuh slow respon gitu. Jadi agak Ya sedikit curhat gitu ya. iya. jadi makanya gitu. Kalau online tuh emang ada ya semuanya juga ada positif negatifnya kan. Tapi ya dari sini saya belajar gitu Kang. Tidak setiap yang online itu enak dan tidak setiap yang offline itu enak. Ada beberapa yang nggak enaknya, tapi ya karena online jadi kangen buat tatap muka sama teman-teman. Apalagi kan sama akang-akang juga kan, bisa sambil silaturahmi juga kan. Betul sekali. Ini sepertinya berawal dari angkatan 18 yang berdoa pengen libur. Nah, salahin angkatan 18 kayaknya. Aduh, itu pas semester 5 kan banyak tugas. Ya, luar biasa banget gitu ya. Dari semester 5 yang, aduh, nggak kuat nih, pengen libur aja. 2 minggu jadi 2 tahun gitu ya. Aduh, itu yang dibilang doa tuh ya jadi kenyataan gitu. Bener libur, kita nggak ke kampus lagi. Karena pandemi COVID. Oke. Luar biasa banget, dan tadi yang pasti kata Kang Rijal, kita rindu gitu ya, rindu akan pertemuan dan silaturahmi gitu, dan semoga pandemi ini segera selesai gitu ya. Kayak mungkin buat mengenai keseharian saat kuliah, yang pasti sebenarnya tadi mendengar jawaban-jawaban dari teman-teman semua, udah mulai bosen gitu ya akan online ini gitu ya, yang pasti, dan kita juga merindukan untuk kumpul bersama gitu ya, dan pastinya ngobrol secara langsung gitu ya. Kita juga kan sebenarnya tidak mau lah gitu podcast secara Zoom gini gitu ya, kan yang pasti tatap muka secara langsung lebih enak gitu ya. Mungkin ada ini yang jelas ya, dari 18 sama 19 udah pernah offline nih ya. Nah, mungkin untuk angkatan 20 sama 21 ada pertanyaan nggak buat kakak-kakak tingkatnya yang udah pernah offline nih ya, siapa tahu. Kang, gimana Kang kalau misalkan gini teh secara offline gitu ya? Siapa tahu ada, boleh nih tanyain. Ada nggak? Oke Kang, boleh izin aja ya Kang? Boleh. Nah, buat Akang dari angkatan 2018 sama 2019 nih. Ini Kang, kan kita tuh sering banget yang adanya presentasi gitu kan ya. Nah, kalau misalkan perbedaannya presentasi pas online sama pas offline tuh kayak gimana sih? Ada feel atau kan perasaan yang berbeda gitu kan dari kedua istilahnya bukan zaman deh, kedua era offline dan era online gitu. Ini, kayak kita bahas era gitu ya, kita offline ini era gitu. Oke. Boleh nih dijawab. Dari siapa dulu boleh? Jadi Kang Asyal dulu mungkin kan. Oh boleh Kang Akal dulu. Dilemparin saya. Lupa lagi. Kalau presentasi yang paling saya suka ketika offline sama online itu adalah ketika ada mahasiswa yang menanyakan hal di luar konteks apa yang kita presentasikan. Jadi kan harus browsing tuh ya, apa ini jawabannya ya, apa ini, kebetulan tadi nggak presentasiin ini, tapi kok dia nanya seperti ini, jadi gedeknya itu lebih berasa karena harus browsing gitu. Nah itu yang paling suka itu gitu. Kalau misalkan online mungkin bisa kita off cam terus searching gitu ya. Ya betul. Nah, langsung beda banget feel-nya. Lebih greget gitu. Kayaknya sih sama-sama aja sih online offline. Yang penting menguasai materi. Boleh nih dari Kang Ilham nih. Saya juga hampir lupa ya rasanya kayak gimana. Tapi kayaknya mah nggak terlalu beda jauh ya. Bedanya kalau misalkan kita offline gitu, kita bisa dilihat secara langsung mungkin ya kita berada di depan. Kan kalau misalkan kita di kamera, kalau misalkan kita secara gugup, kita tinggal tutup aja nih kameranya, jadi seolah-olah kita sendiri aja, jadi kita semakin percaya diri. Tapi kalau misalkan secara langsung kita dilihat nih,
Tapi ini juga benar nih pertanyaan pernyataan dari Kang Asyar. Banyak juga nih para teman-teman yang emang keterlaluan gitu. Dia tuh nggak menanyakan hal yang emang kita presentasikan gitu. Jadi kita di depan ya bingung gitu mau searching, nggak enak gitu karena kan di depan gitu ada dosen juga. Jadi ya karena itu mah kita improve aja gitu. Gimana misalnya kita gitu. Bahkan waktu angkatan saya mah sering ditulis gitu di akhir PPT-nya gitu. Apa ya? Pokoknya saya lupa lagi pokoknya tentang bertanya gitu. Kalau bertanya harus sesuai dengan konteks materi gitu, sempat kayak gitu. Karena mungkin pengen menghidupkan diskusi dan ya pengen menghidupkan diskusi nih ya biar ramai gitu mungkin. Iya. Mungkin ada ini juga Kang ya, ada hadis tuh ya biasanya yang keluar di akhir PPT yang apa nggak boleh menyulitkan orang lain gitu. Iya betul hadis kayak gitu. Sempat dibuat di kelas saya kayak gitu. Soalnya nanyanya aduh keterlaluan itu di luar konteks semua. Langsung seketika aduh nanyanya dia. Oke, luar biasa itu luar biasa banget pertanyaan-pertanyaan. Itulah mahasiswa gitu ya, harus kritis gitu ya. Ya. Tapi terlalu. Tapi bagusnya kita jadi bisa improve gitu apa yang emang pengetahuan kita di luar materi gitu. Kita sampaikan aja gitu. Oke. Itu ya buat presentasi gitu ya. Berarti kalau misalkan nanti udah mulai offline angkatan 20 sama 21 harus menyiapkan mental untuk teman-teman. Nge-briefing dulu teman-temannya gitu ya. Kalian jangan nanya yang susah-susah gitu. Harus siap-siap gitu karena bahaya banget gitu ya kita ngehulang di depan dosen gitu. Itu sangat luar biasa. Oke, gitu ya buat yang masa presentasi gitu. Jika ada yang lain lagi dari Kang Syauki mungkin ada nggak? Ya paling nanya lagi sih Kang, ini nuansa offline juga sih. Jadi biasanya tuh menurut pengalaman Kang sering kuis dadakan gitu nggak Kang? Kalau misalkan offline gitu Kang. Jadi buat persiapan itu, persiapan mental juga gitu kan. Kang Ilham dulu berarti sekarang Kang Ilham dulu. Kalau kuis dadakan banyak ya, itu mengejutkan sekali gitu. Tapi ya gitu sih, tapi beberapa ada yang ngasih tahu dulu gitu, ngasih tahu kita bahwa besok misalkan ada kuis. Dan enaknya kalau misalkan offline, kita ada satu tempat nih buat ngumpul bareng ya, kita belajar bareng dulu gitu. Karena kan besoknya kita full gitu di meja itu bersih, nggak kayak online gitu kan, online mungkin di mejanya ada apa gitu. Tapi kalau kita secara offline, itu emang kemampuan kita sendiri ya diukur gitu. Jadi kita hampir kalau misalnya ada kuis ataupun ada ujian apapun, kita nginap di satu tempat gitu. Kita coba belajar dari teman sebaya. Itu yang paling dirindukan lah ketika kuis offline. Itu mungkin. Kuis offline. Baik, Kang Aksel gimana? Wah, sangat menarik ya Kang Ilham ini. Solutif sekali gitu. Kalau saya lebih ya belajar sendiri, terus misalkan kalau nggak dikasih tahu ya udahlah Bismillahirrahmanirrahim, gitu aja udah. namanya juga kuis ya, harus dadakan. Kalau ujian itu baru harus ada persiapannya. Tapi yang penting harus belajar ya sama sih kayak SMA gitu, harus tiap paginya apa materi yang besok pelajari harus belajar dulu malamnya. Siapa tahu nih ada kuis gitu aja. Harus mempersiapkan gitu ya apapun itu gitu ya. Yang lain kuis itu di TV kuis tuh dapat hadiah ya. Ini kita malah jadi deg-degan gitu, kuis dadakan khususnya. Aduh. Baik, kalau misalkan hal yang paling unik di offline tuh ya, ada satu hal, yaitu di UAS-nya. UAS atau ulangan UTS. Ini pengalaman saya pribadi, gak apa-apa ya kan saya juga mahasiswa gitu. Yaitu ada Pak Boro-Boro bangku gitu. Kita nggak mau pada depan gitu ya, karena di depan banget dosen gitu. Ada satu kejadian ketika kita pada depan Pak belakang nggak mau di depan, malah dibalikin kursinya gitu kan. Jadinya yang di belakang jadi di depan, yang di depan jadi di belakang gitu. Wah, kita harus siap-siap kalian ya. Itu masalah UAS, kalian harus jitu gitu belajarnya. Bukan percaya pada teman gitu ya, percaya pada diri sendiri. Oke. Ada pertanyaan lagi kah?
buat yang offline masih banyak sih ya. Boleh satu lagi. Nah, ini Kang, izin bertanya lagi kan. Boleh. Nah, kalau kuliah tuh istilahnya tuh kalau yang offline ya, gak afdol rasanya kalau misalkan gak ngomongin tentang titip absen. Nah, nih pernah nggak di Akang ya gitu ya di pas offline gitu kan? Ada nggak sih temen atau misalkan ya seorang lah gitu ya yang apa sih selalu titip absen gitu ya kan? Atau kejadian tentang titip absen atau yang sebagainya gitu. Sekali dijawab nih ya. Siapa tahu ada kejadian yang titip absennya ketahuan gitu ya. Siapa tahu ada. Boleh. Boleh dari Kang Aksal dulu sekarang deh. Aduh. Saya ya. Kalau saya pernah dulu. Soalnya saya dulu jujur waktu semester 1 itu sering banget pulang. Jadi hampir setiap minggu itu pulang ke sini ke Banjar. Jadi itu dari Banjarnegara itu ke Bandung itu sekitar 8 sampai 7 jam. Terus berangkatnya itu biasanya jam 5 pagi, jam 5 sore sampai sini jam 2 pagi. Sama halnya dari sini sampai sana. Jadi kadang-kadang saya itu suka pulang hari Sabtu, terus misalkan minggu nggak pulang itu Senin masih mager. Jadi kebanyakan tuh izin matkul Senin itu hampir tiga-tiganya kan. Waktu itu kan tiga matkul kan. Jadi tiga-tiganya itu mempergunakan dengan baik absensi, yaitu 3 kali tidak masuk tidak apa-apa. Gitu. Jadi pernah ada yang 4 kali gitu kan. 4 kali saya bilang ke PJ-nya, dia bilang sebenarnya kan PJ kan. Boleh lah aku ini gini lagi ada acara, padahal nggak ada acara, masih kangen aja sama keluarga di sini gitu. Udahlah mumpung teman saya cowok juga, jadi udahlah nggak apa-apa lah, gue udah tanda tanganin aja, udah gitu aja sih. Wali pernah lah, pasti pernah. Seru juga kok itu kok pengalaman gitu. Harus dicobain lah pokoknya. Harus cobain lah kalau apa itu. Aduh. Boleh Kang Ilham gimana nih Kang? Kalau di dewasa ini tergantung mata kuliahnya sih Kang. Kalau misalkan kita mata kuliah yang kayak kematematikaan, ini nggak tahu kenapa gitu ya, dosen-dosen matematika itu bisa menghafal kita semua gitu. Jadi bisa kelihatan kalau kita ada atau enggaknya gitu. Paling ya kalau kayak yang lain gitu. Saya juga kan karena apa ya, ngekos gitu ya, ngekos dekat kampus dan ngerasa karena nggak tahu hukum alam atau hukum apa gitu ya. Kalau misalkan jaraknya semakin dekat, kita datangnya paling lama. Kalau jaraknya semakin jauh, kita datang paling cepat. Itu nggak tahu ya, itu mungkin udah kebiasaan kita semua. Saya juga pernah gitu di absen, tapi ya kebanyakan itu sih memanfaatkan jatah gitu, jatah 3 kali nggak masuk, itu aja kan. Jarang yang di absen, paling jarang memanfaatkan 3 kali itu 3 kali jatah. Oh iya. Ada jatah gitu ya? Ya ada jatah 3 kali nggak masuk. Oke. Kalau buat yang online pasti aja ada ya yang bukain akun in-house-nya gitu ya. Sama temen absenin dong gitu. Wah itu udah jadi hal yang biasa seperti ini. Oke, buat mengenai kesehariannya yang pasti banyak sekali dan unik-unik banget lah. Mungkin sekali lagi dari teman-teman yang menonton di YouTube nih ya, boleh nih keseharian harian uniknya boleh sekali tulis di kolom komentarnya di video ini. Seunik-uniknya boleh teman-teman semua ya. Pasti banyak lah, setiap orang memiliki keunikan. Mungkin dimarahin sama dosen atau gimana, banyak banget pokoknya ya. Nah, ini tertawa sepertinya ada pengalaman ya. Dan selanjutnya gitu ya, mungkin bahasan terakhir kita juga gitu ya, dan mungkin ada boleh teman-teman semua di sini memberikan ya harapan gitu ya, mungkin mengenai kelebihan dan kekurangan gitu ya, kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan untuk yang angkatan 18 sama 19, kelebihan dan kekurangan pada saat kuliah offline dan online. Kayaknya kan pasti ada tuh, ketika offline pasti ada lebih, ada kurangnya gitu ya. Dan online juga sama, ada lebih dan kurangnya. Gitu. Boleh disampaikan bagaimana sih kelebihan dan kekurangannya, dan mungkin apa harapan teman-teman semua di sini, akang-akang semua di sini, harapan pembelajaran untuk perkuliahan yang keinginan dari mungkin angkatannya masing-masing gimana. Siapa tahu ada curhatan ya, kayaknya enak nih kalau misalkan pembelajarannya gini. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan pesan serta harapannya, boleh sekali. Tadi dimulai dari tadi kasihan ya karena angkatan 18-19 ditanya terus ya sama 20-21, jadi boleh deh dari 21 dulu deh, boleh dari Kang Rijal mah nggak?
Oke, siap. Bismillah. Kalau harapannya sih untuk pembelajaran ya Kang. Intinya tuh pembelajaran yang lebih interaktif, maksudnya tuh kayak apa ya? Jadi pas kita dikasih tahu tentang apa ya dasarnya atau misalkan rumus-rumusnya kan biasanya kan kalau kalkulus atau geometri. Nah, itu eh, pengennya tuh kayak ada apa ya kayak simulasinya gitu kan. Jadi kayak benar-benar dari sini tuh kemananya gitu kan. Jadi biar kita tuh apa ya simulasi terus lebih enak aja itu kan. Jadi lebih paham alurnya kayak gimana gitu. Nah, gitu. Terus kalau plus dan minusnya ya Kang ya. Dari Ya, betul. kalau online mah ya seperti biasa yang tadi sudah disebutkan kan nggak perlu terlalu mandi gitu kan ya. Jadi nggak terlalu apa sih muka tuh kayak cuci muka aja udah bersih gitu kan. Terus juga eh, paling yang ya kurangnya ya pasti di jaringan ya di jaringan di perangkat karena ada beberapa ya kayak tersendat atau lep-lepan ya istilahnya gitu karena lagi hujan gede atau misalkan kayak gimana gitu kan ya. Jadi apa ya kalau misalkan eh, kepengennya kalau dari pengalaman saya gitu ya. Oke, siap. Terima kasih dari Kang Rijal. Boleh sekarang dari Kang Sauki nih. Oke, terima kasih Kang. Oke, jadi ini harapan ya. Dan mungkin harapan angkatan saya juga sih, karena sempat ramai waktu itu. Di perkuliahan hibrid ini ya khususnya. Jadi mungkin harapan yang pertama ya mudah-mudahan ke depannya suara yang disampaikan oleh dosen bisa lebih jelas gitu. Karena kadang karena terlalu jauh dengan mikrofon gitu kan, sehingga yang di online gak terlalu jelas gitu mendengar suaranya. Pernah juga kejadian malah salah kambungan suara gitu. Jadi suara dari mata kuliah lain ya di luar pendidikan matematika masuk gitu ke Zoom-nya pendidikan matematika gitu. Nah, terus tadi terkait papan tulis juga ngelihat orang belajar kayak gimana gitu. Jadi paling gitu sih kan kalau harapan dari angkatan saya sih khususnya yang baru sekitar 2 minggu menjalankan perkuliahan secara hybrid ini. Gitu kan. Buat kelebihan dan kekurangan untuk kehidupan mahasiswa pada saat online ataupun online berarti ya. Online ini gimana nih? Oke ya kelebihannya sama sih kan nggak cukup mendapat tadi paling masalah sinyal gitu. Kalau masalah kekurangannya ya tadi kayak sinyal dan kurang interaksi. Gitu. Kalau kelebihannya ya bisa lebih fleksibel aja gitu kan. Bisa sambil nyambi rapat itu mungkin atau dan lainnya gitu. Gitu sih kan. Oke, terima kasih Kang Sauki. Boleh nih Kang Axel mulai. Ya, kalau dari itu aja ya kelebihan sama kekurangan offline. Kalau misalkan kelebihan sih tentunya kita dapat atmosfer di situ, atmosfer belajar gimana belajar kita selama 9 tahun setelah dari SD sampai SMA. Terus interaksinya juga dapat, terus bersosialisasi lah yang paling penting, bersosialisasi sama teman, sama dosen, terus secara belajar etika juga lebih dapat di situ daripada di online. Kalau misalkan kekurangan sih itu sih tergantung nantinya masuknya ke sarana dan prasarana ya. Kalau misalkan online lebih sama kayak yang disampaikan sama 2020 sama 2021 karena ya kita memiliki masalah yang sama lah ya, sinyal ya kelebihan lebih fleksibel. Kalau misalkan untuk harapan sih hampir sama kayak 2020-2021 jadi harapannya untuk ke depan mungkin ya kayak si 2020 udah ada hybrid, 2021 belum, jadi lebih harus banyak interaksi juga. Kita harus mungkin sih pesannya kalau misalkan yang masih online jadi harus jangan cuma ansos lah di rumah, jadi kita harus cepat berkeluar karena dipaksa untuk online jadi nggak pernah merasakan offline, jadi seenggaknya di masyarakat juga harus terjun biar ada sosialisasi juga buat harapan belajar itu mungkin sama-sama aja lah. Oke, terima kasih Kang Axel, luar biasa. Sekarang dari Kang Ilham nih.
Oke, buat kekurangan ketika offline mungkin ya, terlebih dari sarana dan prasarana itu mungkin bisa dimaksimalkan lagi ya. Kalau misalnya sekarang lihat udah mulai ada pasang AC, alhamdulillah. Ya itulah pokoknya mah tentang sarana prasarana. Terus juga waktu juga sih yang kayak kita datang jauh-jauh pagi terus kosong, ada lagi maghrib, pasien yang jauh gitu ya dari rumah. Kalau yang ngekos mah ya gak apa-apa gitu, itu mungkin pengatur waktu. Kalau enaknya, secapek apapun kita kuliah offline gitu, kita bisa terobati dengan tertawa bersama teman-teman, gitu sih Kak. Itu kalau offline. Sebuah online, gak enaknya, mungkin karena pernah pertama kali online mungkin ya, kayak pembelajaran kita hanya PDF saja, maupun tugas, juga ada Zoom, ya gitu lah pokoknya mah karena mungkin kita yang belum menyesuaikan. Kalau misalkan kelebihannya lebih fleksibel aja sih kalau misalkan online gitu. Kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun gitu. Bahkan misalkan kita mengikuti beberapa pembelajaran juga bisa gitu kalau online. Itu mungkin kelebihan dan kekurangannya. Terus buat harapannya mungkin ya, ini saya juga mewakili angkatan 2012, harapannya ya semoga bisa lulus tepat waktu gitu ya. Segera lulus. Oke, luar biasa sekali. Harapan yang saya juga pengen, Kang. Hey, luar biasa sekali ya narasumber kita pada kesempatan kita kali ini. Luar biasa banget. Sharing-sharing pengalamannya banyak sekali. Pengalaman yang luar biasa dari tadi pertama masuk pendidikan matematika lewat teorema gitu, lalu selanjutnya keseharian perkuliahan, dan mungkin akan ada harapan ke depannya. Dan mungkin dapat disimpulkan juga intinya kita udah rindu akan perkuliahan offline gitu ya. Kita sangat merindukan hal-hal tersebut, sosialisasi secara langsung gitu ya. Dan tapi kita jangan mengeluh akan situasi dan kondisi, karena pada saat pandemi seperti ini bukan berarti itu dapat menghambat kita untuk berproses gitu, untuk berkembang. Tapi malah tadi yang bisa dibilang adaptif, kita bisa berkuliah mungkin dengan 2 device gitu kan, satu lagi perkuliahan, satu lagi webinar gitu kan. Kita dapat sertifikat, kita dapat workshop, kita mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Yang pasti banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil pada saat online seperti ini gitu. Ilmu-ilmu yang ya nanti pada saat offline mungkin itu sangat berguna gitu. Dan banyak juga ilmu-ilmu baru akan hal terhadap teknologi gitu ya. Kan seperti sekarang, seperti Kang Rijal nih udah mulai ke ranah YouTuber ya Kang ya. Itu kan dalam artian karena udah mulai mengerti gitu akan bosan nih di rumah, apa nih akan saya berproses. Akhirnya akan ingin coba terjun di dunia YouTuber gitu. Nah, mungkin semoga teman-teman tadi harapannya tercapai gitu ya, khususnya untuk angkatan 21, 20 yang belum atau mungkin udah hybrid kan, segera full offline gitu ya dengan berkumpul dengan teman-teman semua gitu kan. Lalu juga angkatan 19 juga yang pasti juga ingin offline kembali ya, karena baru juga 1 semester lebih gitu kalau nggak salah ya, baru offline lalu online. Nah, untuk selanjutnya semoga kita dapat berkumpul juga ya secara offline gitu. Nah, mungkin untuk angkatan 18 tadi harapan yang luar biasa, kita masuk di pendidikan matematika itu bersama, di ospek bersama, di teorema, dan harapan terbesar kita yaitu lulus bersama juga gitu ya, di pendidikan matematika ini. Jangan sampai ada yang terhambat, dan mungkin bisa jadi motivasi juga untuk angkatan 2021 sampai 19 untuk bisa dibilang merintih untuk pembahasan semester 7 itu seperti apa gitu ya. Seperti tadi kan kata Kang Ilham katanya semester 5 tuh masa-masa yang labil gitu ya, yang sampai berdoa sampai libur 2 tahun ini gitu kan, yang yang akhirnya sampai banyak yang memutuskan seperti, aduh saya lanjut gak ya gitu kan. Sampai ada yang bilang Kang ya, biasanya kayak, aku pengen nikah aja, bener ada yang nikah gini ya gitu kan. Itu mungkin teman-teman di YouTube bolehlah terinspirasi kalau mau nikah, ya mangga itu mah, karena itu urusan pribadi teman-teman gitu. Asalkan jangan kuliah sambil nikah gitu ya. Masa lagi presentasi sambil akad kan kurang tepat itu mah. Mungkin semoga diskusi kita atau obrolan kita kali ini dapat bermanfaat, dan yang pasti sekali lagi kita rindu akan perkuliahan offline gitu ya. Dan semoga kita berdoa ke seluruh dunia mungkin ya, akan pandemi ini cepat selesai gitu, agar kita bisa ke
kehidupan sesungguhnya gitu ya, karena ini secara maya gitu, bukan secara nyata. Oke, mungkin terima kasih teman-teman Ketua Angkatan dari Kang Ilham, Angkatan 18. Terima kasih banyak Kang atas kesempatannya. Semoga sukses dan proposal dan skripsinya luar biasa ya. Amin Kang, terima kasih kembali. Dan buat Angkatan 19, berarti semester berapa? Semester 5 ya? Nomor 5 sekarang. Nah, kata yang Kang Ilham, masa-masa berat gitu ya, semoga tetap kuat gitu, luar biasa banget, harus kuat lah pokoknya, dan menjalankan dikit-dikit tugasnya gitu. Buat Kang Syauki dari Angkatan 20, semoga teman-teman angkatannya segera kumpul bersama gitu ya di Bandung gitu ya, dan juga full offline juga, dan mengenai tugas-tugasnya semoga cepat diringankan, karena saya melihat banyak sekali gitu ya SW-SW mengenai tugas-tugasnya gitu ya. Kang Rijal Pauji juga sama gitu ya, dan yang pasti harapan besar tadi akan perkuliahan secara offline gitu kan, untuk berkumpul bersama teman-teman semua. Apalagi informasi sedikit, Kang Rijal Pauji ini tuh ketua angkatan dengan angkatan terbanyak mahasiswa terbanyak gitu ya. Itu berapa Kang mahasiswanya Kang? Semua teman-temannya? Kalau nggak salah sekitar 180-170. 180 gitu ya, itu hal yang luar biasa. Berarti 5 kelas ya? Mantap, luar biasa 5 kelas. Luar biasa, berarti memimpin akan beberapa kepala yang berbeda banyak sekali dari 5 kelas ini. Semoga segera kita dipertemukan juga di kampus kita yang tercinta gitu ya, di kampus 2 gitu, karena Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di kampus 2 udah ada kolam, udah ada terapi ikan gitu ya, boleh teman-teman cobain juga. Lumayan kita harus sehat. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman atas kesempatannya di diskusi malam kita hari ini. Semoga teman-teman yang di YouTube juga dapat mengambil hikmahnya, mengambil ceritanya, dan mengambil kebaikan-kebaikan dari apa yang disampaikan dari ketua angkatan. Dan mungkin jika ada beberapa request untuk konten Meetalk Podcast selanjutnya, boleh nih teman-teman semua di kolom komentar juga ya, untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Ini bahas ini Kang gitu, bahas ini gitu, terus juga coba narasumbernya yang ini gitu ya. Nah, ini juga narasumbernya udah luar biasa, bermanfaat sekali. Kayak mungkin cukup buat pembahasan obrolan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.